Puji nama Tuhan, keluarga besar Saga, kita kembali bertemu di sore hari ini. Ini waktu yang paling indah untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap pada sore hari ini semua kita ada dalam kasih anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita semua ada berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan membahas kebenaran firman-Nya, menggali, belajar bersama. Dan tema kita pada sore hari ini adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang kami sepakati belajar kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Lawat kami semua Tuhan, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun semua keluarga besar Saga yang menyaksikan kebenaran firman disampaikan, digali bersama-sama, sehingga akhir daripada jam persekutuan ini kami semua mendapat hakikat dari pendalaman firman di sore ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak kita sudah membahas beberapa hal, tema-tema sepanjang 2021. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan ke-11, bulan di mana suasana Natal mulai terlihat. Karena tinggal berapa minggu ke depan kita akan masuk di bulan Desember, di mana kita bersiap-siap merayakan Natal. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, itu kalau kita merayakan Natal, seringkali kita melihat di bawah pohon Natal ada kado-kado ya. Dan puncak dari perayaan Natal biasanya kita akan menukar kado, bingkisan. Nah, saudara, seringkali kita hanya menuntut kado, menuntut hadiah. Ya, kita lupa membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau kita datang di hari ulang tahun seseorang, kita pasti membawa bingkisan, kita membawa kado. Demikian juga, mari kita mau belajar bagaimana mempersembahkan persembahan yang paling disukai oleh Tuhan. Kita membukanya di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Di sana perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow, jadi ketika kita datang beribadah, saya tahu saudara dan saya juga sama melakukannya. Kita bawa persembahan, bawa perpuluhan, bawa korban syukur, bawa persembahan diakonia dan lain sebagainya. Tetapi di luar dari semua yang kita persembahkan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, apabila kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Yang terbesar, yang terbaik adalah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Ya, saudara boleh saja memberi persembahan besar, menyumbang untuk gereja besar, ya, tetapi lebih daripada persembahan itu yang berguna untuk berbagai kegiatan pelayanan, Tuhan menghendaki hidup kita inilah menjadi persembahan di atas segala persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, karena itu dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, ada pujian yang mengatakan, Bapa, ku persembahkan hidupku, ya, sebagai persembahan yang hidup. Saudara tahu di perjanjian lama, ketika umat Israel beribadah, mereka membawa hewan-hewan yang masih hidup. Dan mereka waktu membawa itu, hewan yang dibawa diperiksa oleh para imam.
bukan sekedar dia bernyawa, dia bernafas, dia hidup, tetapi diperiksa harus sempurna. Kalau didapati mungkin matanya cacat, buta, kakinya sempat terplecok ya, pincang, ya, jalan yang nggak normal, itu ditolak di rumah Tuhan. Nah, demikian juga ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan, Tuhan menghendaki persembahan yang kita berikan, tubuh yang kita berikan, jiwa, pikiran, rohani kita ada sebagai persembahan yang terbaik dalam kondisi yang prima, ya, bukan persembahan yang cacat. Kalau para imam di perjanjian lama saja menolak persembahan yang cacat, lebih-lebih lagi kita di hadapan Tuhan, ya. Tadi saya katakan saudara bisa saja menyumbang jutaan rupiah untuk pelayanan, tetapi tangan yang membawa persembahan ini hendaklah tangan yang kudus, ya. Hendaklah persembahan yang dibawa itu dari tenaga, pekerjaan, sehingga kita terima upah, kita punya penghasilan, dan ketika kita bawa itu, kita membawanya di dalam kekudusan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sore hari ini kita mau koreksi diri kita masing-masing, ya. Dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan cuma sekedar hidup, sempurna, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bukan sekedar ibadah datang ke gereja, duduk 1-2 jam, mengikuti liturgi bentuk ibadah, tetapi tubuh kita tidak terus diperbaharui, ya. Sebelum terima Yesus dan sesudah terima Yesus masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Katanya sekarang sudah jadi pengikut Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda buah-buah dari pengiringannya kepada Kristus. Jadi dikehendaki Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kriterianya tadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang sempurna berkenan kepada Allah, tetapi kita hendaklah jadi orang-orang yang terus-menerus mau diperbaharui, mau disempurnakan, ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Baik di rumah, di tempat kita bekerja, 2 jam kita udah duduk ibadah di gereja. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia punya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah satu sikap, ya, dimana kita bertanggung jawab atas hidup kita. Ada orang, tidak ada orang, kita tetap memperlihatkan pola pikir, bicara, tingkah laku, pekerjaan yang kita kerjakan, hasilnya baik, hasilnya prima, ya. Nah, ini ya dibutuhkan di akhir zaman. Orang-orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, tadi saya katakan kita tidak bisa langsung kudus, kita tidak bisa berkenan sempurna di mata Tuhan, tapi kita mau diperbaharui, ada pembaharuan budimu. Terletak hikmat Tuhan pikiran kita dalam budi akal budi ini. Sebab itu jadilah orang yang terbuka mendengar firman, orang yang tidak tersinggung ketika dikoreksi kehidupan, dan orang yang mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin, kita mau perbaiki hari ini. Kalau hari ini kita masih salah, besok kita lebih baik lagi dari hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Setiap pagi saudara kalau bangun katakan, Tuhan jamah pikiranku, hikmat Tuhan melimpah atas pikiranku, sehingga aku bisa berpikir yang baik, dan dengan hikmat dari Tuhan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang tidak boleh, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu setelah pikiran minta Tuhan, jamah mataku, jamah mulutku, jamah seluruh keberadaanku, sebab tubuh ini adalah persembahan kepada Tuhan. Bukan cuma 2 jam di gereja kita mempersembahkan tubuh kita, berpakaian sopan, menyanyi dengan suara yang merdu, mengangkat tangan, memberi persembahan. Tetapi hidup yang berkualitas, itulah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Orang yang berkualitas, punya integritas, lalu berkualitas, dia berbobot, dia punya nilai-nilai di tengah tempat dia bekerja, seperti di perusahaan ini, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan bergereja. Mari kita mau tunjukkan bahwa kita mau beribadah, kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, ada pujian yang mengatakan begini, hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kita punya masa hidup itu ada batasnya. Setiap kita akan tiba di garis akhir. Garis akhir kita ada 2, kita bisa meninggal kapan saja, di mana saja. Ya, kita tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Garis akhir yang kedua adalah kedatangan Tuhan di awan-awan. Hidup ini selesai. Persoalannya selama kita hidup, apakah hidup kita, tubuh jiwa roh ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, atau justru kotor, bernoda, cacat celah ada pada hidup kita, pada tubuh ini yang diberikan nafas, berkat, perlindungan. Seharusnya kita jadi berkat. Sesukses-suksesnya orang yang sukses adalah orang yang hidupnya menjadi berkat, yang hidupnya berguna bagi orang lain. Saudara bekerja di Saga, saudara sangat bernilai. Kalau saudara tidak hadir, saudara sakit, pekerjaan terbengkalai, masyarakat tidak terlayani. Jadi ketika saudara bekerja, saudara sedang mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup, yang bergerak, yang berkenan kepada Allah lewat kesetiaan, lewat disiplin kerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi bagaimana pada sore hari ini? Sudahkah kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kesaksian hidup kita di tengah perusahaan di tempat kita bekerja? Bagaimana komentar orang tentang Saga karena penata layanan, karena pelayanan yang diberikan? Itu menjadi nilai. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Baik, mari kita mau satu dalam doa. Jadilah orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan selamatkan, Tuhan jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Kau jadikan kami anak, ahli waris kerajaan surga. Maka patutlah kami memberikan hidup kami, tubuh jiwa roh kami
sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau selama ini kami kurang menghargai keberadaan kami, hari ini Tuhan kami mau bekerja lebih sungguh-sungguh, bekerja lebih disiplin, menghargai tugas yang diberikan perusahaan kepada kami, bahwa kami orang penting di perusahaan ini, kami orang penting untuk masyarakat di kota ini. Kami harus bekerja sama satu dengan yang lain dalam keluarga besar Saga, menjadi berkat bagi orang banyak. Itulah ibadah yang sejati. Bapa di dalam surga, biarlah kami makin hari makin kudus, makin berkenan, dan tidak bercacat di pemandangan Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa buat kota Jayapura, buat provinsi Papua, buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami, provinsi Papua. Bapak Gubernur kami Tuhan, berikan kesehatan yang prima, para OPD, Bupati, Wali Kota kami Tuhan, Kota Jayapura dalam kasih perlindungan-Mu. Saudara-saudara, kita berdoa juga untuk keluarga owner, para pimpinan-pimpinan Saga, berdoa untuk semua saudara yang bekerja di setiap Saga-Saga yang ada dari kota sampai kabupaten. Kita berdoa untuk pemekaran Saga lebih luas lagi, sehingga bisa jadi berkat untuk menampung tenaga kerja dan melayani masyarakat yang ada di kota dan di kabupaten. Terima kasih Bapak. Saudara, mari terima berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari sore ini sampai malam